warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Siang. Kenalkan, nama saya adalah Rahmatul Nikmah, sarjana pendidikan. Saya adalah guru penggerak angkatan 6 SDN Poso 3. Beliau adalah Dr. Andes Mahmud MPD selaku PLT di SDN Poso 3 Surabaya. Bapak, mohon izin untuk mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas guru penggerak angkatan 6, yaitu tentang modul Dilema Etika modul 3 di S1. Siap Bapak Nji? Ya, monggo. Mengenai dilema etika dan bujukan moral Bapak. Kira-kira bagaimana sih Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang itu merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Untuk kasus dilema etika itu, bahwa kita dihadapkan pada dua kepentingan yang sama-sama benar. Di mana kepentingan itu kita disuruh milih, ya. Pada saat ini dilaksanakan itu juga benar, yang satu dilaksanakan juga benar. Dilemanya itu kita harus mengambil sebuah prioritas sama-sama benar. Itulah yang harus kita laksanakan dengan niat kebajikan. Oh, berarti ada nilai-nilai kebajikan yang Bapak terapkan Ya. di dalam pengambilan keputusan dilema itu. Betul. Untuk moral, bujukan moralnya pripun Bapak? Kalau bujukan moral itu kan kita antara hati dan pikiran itu kan bertentangan. Saat tertentu dia punya kewajiban, terus hal yang lain kewajiban itu mau ditinggalkan. Namun namanya bujukan dan harus dilaksanakan, kita membenarkan bujukan itu supaya di kemudian hari menjadi sebuah kebajikan. Jadi saat tertentu kelihatannya ini salah, namun ada nilai-nilai positif yang harus dilaksanakan, hubungannya dengan orang itu adanya ketenangan. Gitu, Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Jadi di sini untuk kasus dilema etikanya dan bujukan moralnya semuanya ada hal-hal tertentu yang mungkin Pak Betul, ini ya. yang harus dijalankan dalam pengambilan keputusan. Ya. Kira-kira Pak, bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Ya. Jadi kita melihat dulu, karena kita ini sebelum memutuskan sesuatu ada yang harus kita ambil. Prioritas mana? Kalau kita ambil sebuah keputusan yang sama-sama dilema, ya. Kalau kita laksanakan keputusan ini, dilemanya adalah muncul di sisi lain. Kalau nggak dilaksanakan, mestinya dia harus menjalani sebuah keputusan. Pernah terjadi, ya, di saat sekolah ini ada orang luar masuk di sekolah ini, indikasinya adalah mencuri. Namun barang yang dicuri ini tidak seberapa, karena sebuah kabel dan hand sanitizer saja. Namun saat itu juga kami karena dia tertangkap di dalam sekolah ini, sudah ditangani polisi. Ya. Berarti ada laporan Sebelumnya masuk sini, saya tinggal pulang karena saya ada rapat. Tapi saya pantau dengan CCTV. Orangnya keluar, saya mobil polisi ditangkap. Gitu. Jam 10 malam saya di kantor polisi sampai jam 1 malam. Disitulah dilemanya. Ya, dilemanya ini saya masukkan penjara, apa saya bebaskan? Karena di situ kepala sekolah harus memutuskan. Gimana Pak? Dimasukkan penjara atau gimana? Nah, itulah dilemanya. Oh, berarti di sini Bapak berpikir berbasis peduli ya Pak ya? Pedulian. Ya, pertama itu kasih sayang ya. Iya. Hukuman bukan menjadi tujuan. Namun dari apa yang kita lihat, motifnya apa
mencuri ini. Siapa yang mencuri ini? Ternyata saat itu tetangga sekolah. Di rumahnya kan repot. Iya. Mau dimasukkan tetangga, nggak dimasukkan dia, salah. Betul, Seperti Bapak. itu. Oke, Bapak, terima kasih. Tapi saya lihat juga untuk penuturan dari Bapak Mamat itu, saya berpikir tingkat ini Pak, kepedulian dan juga berdasarkan Ya. peraturan nih, karena kan orang mencuri kan sudah termasuk ke ranah hukum Iya, gitu, ranah Bapak. hukum. Ini. Baik Bapak, untuk selanjutnya nih, kalau sudah terjadi dilema etika, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan? Betul, saat itu pihak kepolisian segera untuk mengambil keputusan. Saya hubungi semua staf saya untuk datang membantu saya jam 10 malam sampai Kapan, jam Pak? Tanggal 12 Januari 2022, Barusan berarti Pak, kita ada tahun lalu. setahun yang lalu. Paginya ulang tahun saya, Iya. ada acara, sorenya kemasukan orang. Oh, iya. Masukkan orang, sembunyi orangnya. Saya kancing gerbang, saya pantau di CCTV, keluar dia mau keluar nggak bisa. Akhirnya dia kelaparan soalnya, Oh, iya. kelaparan, jadi dia mau keluar nggak bisa bawa barang. Mau ini kita kunci semua. Iya. Di situ ternyata dia adalah dari penuturan wakil RT. Jadi, Wakil RT itu juga dari wali murid saya. Dari komite kenal sama si pelaku. Memang orang ini mengalami ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Dari RT menuturkan, dari tokoh masyarakat satu hadir menyampaikan sama saya. Membuat keyakinanlah saya untuk membebaskan bahwa orang ini nggak akan saya teruskan dalam ranah hukum karena alasan ODGJ tadi. Yang kedua tetangga tadi. Maka saya sebelum memutuskan dari staf saya, dari komite hadir saat itu dan saya menghubungi pengawas. Kalau memang dia ODGJ dan waktu itu hukumannya nggak ya beberapa bulan lah, tapi untuk proses kan lama dan barang yang diambil kabel, jadi kan nggak berapa ya. Jadi akhirnya saya ambil keputusan untuk membebaskan. Ada syaratnya dari RT setempat, dari tokoh masyarakat membuat surat pernyataan. Pertama, untuk membawa orang yang bersangkutan itu, pelaku itu ke rumah sakit Menur. Ya, yang kedua, menjamin keamanan sekolah ini. Nah, jadi kelihatannya saya itu melepas rugi, namun view belakangnya saya dapat banyak dapat keamanannya, keuntungannya, terus sama tetangga baik. Coba saya masukkan. Ngerti orang ODGJ kalau dimasukkan. Bagaimana tetangga? Akhirnya kita nggak tenang, sama tetangga juga nggak bagus, nggak rukun. Ya, dari setelah saya keluarkan jam 12 malam itu, pagi harinya tokoh-tokoh masyarakat tetangga datang mengucapkan banyak terima kasih telah membuat kebijakan ya untuk memberikan kesempatan kepada warga untuk memberikan pengobatan, dan dia mengatakan menjamin sekolah ini dari gangguan, ya gangguan dari manapun. Baik, Pak. Berarti langkah-langkahnya di sini itu banyak melibatkan ini ya Pak, banyak orang ya Pak. Ya. Jadi mengidentifikasi kasus-kasus tersebut dahulu, baru nanti kita tentukan. Betul. Baik Bapak, untuk berikutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan secara efektif itu, kita sebelum mengambil keputusan, kita ini harus melihat, ya. Jadi berbicara hati, ya, bukan berbicara terus ini mestinya harus begini.
Tidak, tetapi hati. Nurani dulu. Oh, pemasalahkatannya itu keuntungannya lebih besar yang mana? Oh, ternyata keputusan ini harus menggunakan hati nurani. Dan tentunya kita didasari pada misalnya kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan di kemudian hari. Apa yang kita laksanakan ini memberikan simpatik kepada memberikan manfaat kepada orang yang lain ada di sekitar kita. Nah, Bapak berarti di sini juga Bapak memiliki prinsip-prinsip tertentu ya Pak ya dalam pengambilan keputusan ya, Pak ya. Mungkin untuk kebaikan orang banyak gitu ya Pak ya. Juga prinsip bahwa kita ini kalau mengambil keputusan harus berdasarkan hati nurani. Nah ini Bapak, apakah ada tantangan nih selama Bapak mengalami kasus-kasus dilema etika itu untuk mengambil keputusan? Tantangannya itu adalah komitmen. Kalau kita berpegang pada komitmen, itu tantangan itu otomatis dapat kita atasi. Kalau orang itu tidak komitmen, maka kita menjadi beban. Contoh tadi, saya keluarkan, mereka datang pagi hari dan bersama Satpol PP membakar rumah sakit Menur, berarti komitmen. Iya, ada komitmen. Luar biasa sekali Pak. Nah ini untuk berikutnya Bapak, kira-kira apakah ada jadwal tertentu nih selama Bapak dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah langsung disampaikan, apakah langsung diselesaikan di tempat atau ada jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalan? Melihat kasus dan kalau bisa dilaksanakan di tempat, ya kita laksanakan di tempat. Tapi sebelum memutuskan kan saya katakan, saya perlu menyampaikan pendapat apa. Selama itu ringan dan kasus itu bisa tidak melibatkan orang banyak, ya langsung saya putuskan. Dan pasti saya akan membuat sebuah informasi kepada komite, itu jelas, kepada pengawas, itu jelas. Jadi apapun yang saya laksanakan yang berhubungan dengan orang lain atau kebijakan itu pasti saya sampaikan bentuk lesan. Waduh, kalau saya lihat dari apa yang disampaikan oleh Bapak tadi ini, sepertinya pengambilan keputusannya itu sangat bijaksana sekali nih Pak, mengandung nilai-nilai kebajikan. Kira-kira nih, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam mengambil keputusan untuk menangani kasus dilema etika Bapak? Mungkin istrinya mungkin atau bagaimana? Jadi untuk melangkah dalam memutuskan sesuatu, kita ini pertama dari hati nurani, karena diilhami oleh kisah tauladan Rasulullah, kisah tauladan para sahabat, dan yang lebih nyata orang tua, ya. Terus yang hari-hari istri, ya, memberikan sebuah masukan. Ada istilah Jokowi wae ojo budak banyune. Jadi kita putuskan tapi tidak akan memberikan orang lain rame, orang lain tapi dengan damai, dengan nyaman, dan mereka enggak malu, dan semuanya terbatas pada ya bahwa kita ini bermanfaat untuk orang lain. Baik, terima kasih Bapak atas pengalamannya nih Pak. Kira-kira nih pengalaman apa yang biasanya Bapak ambil atau Bapak petik dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pengalaman dalam dilema ini kita ambil bahwa apa yang kita laksanakan ini semata-mata untuk kemanfaatan. Jangan sampai keputusan yang saya berikan ini memberikan sebuah kesengsaraan pada orang lain, termasuk pada guru. Keputusan itu adalah keputusan yang mereka sadar
bahwa yang dirasakan itu adalah sebuah kegiatan atau sebuah tagihan yang harus dikerjakan dengan damai, tentram, seperti itu. Luar biasa sekali Bapak. Nanti insya Allah saya akan terapkan juga dalam pembelajaran nih Pak. Karena memang kan sebagai pemimpin pembelajaran juga saya harus mengambil keputusan yang menuju nilai-nilai kebajikan juga untuk murid-murid saya di kelas Pak. Nah Bapak, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dalam kegiatan wawancara ini. Semoga nantinya bermanfaat untuk seluruh kepala sekolah di Indonesia dan juga guru-guru di Indonesia dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Sekian wawancara yang saya lakukan bersama Bapak Kepala Sekolah SDN Poso 3, yaitu Bapak Dr. Andes Mahmud MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rio Darwinto. Selamat siang kembali Mbak Rahma. Mohon izin untuk mengambil waktunya sedikit Bapak. Siap. Apakah berkenan Bapak? Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah sudah menyempatkan untuk memberikan waktunya dalam kegiatan wawancara saya untuk melengkapi tugas dari calon guru penggerak angkatan 6 mengenai modul 3.1, yaitu mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Nah, Bapak, di sini akan saya ajukan beberapa pertanyaan yang sudah disediakan melalui LMS. Yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bapak? Jadi ada 2 poin di situ, yaitu masalah dilema sama moral. Jadi kami mengidentifikasi permasalahan di lapangan, bahwa dilema permasalahan di lapangan adalah bagaimana kami mengidentifikasi permasalahan berdasarkan kebaikan-kebaikan yang diterima. Sedang kalau benar itu kan yang moral tadi kan antara benar dan salah. Maka itu kami akan memilah-milah dari sisi mana dari yang baik-baik itu kita angkat, terus yang moral itu mana kita klasifikasikan mana yang benar dan mana yang salah. Iya Bapak, berarti di sini pengklasifikasiannya itu berdasarkan paradigma dilema etika nggih Pak nggih. Entah itu jangka panjang dan lawan jangka pendeknya begitu nggih Pak nggih. Dan sebagainya. Nggih Bapak, terima kasih. Untuk yang pertanyaan yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Oke. Kebijakan kami di sini ada beberapa tahap yang kami lakukan. Jadi kami di sini ada, kalau itu level-level siswa, jadi teman-teman WAKA, wakil koordinator tangan-tangan saya di dalam kesiswaan, bergerak kenapa itu masalah itu terjadi. Jadi itu kita cari akar permasalahannya. Setelah itu kita cari, setelah tahu aksi daripada permasalahan, maka kita melakukan tindakan. Setelah kita tindakan, maka kita mencoba cari solusi. Tindakan solusi itu. Jadi lihat situasi dulu, tindakan kita kita klasifikasikan, baru kepada aksi. Setelah aksi kita lakukan, kita refleksikan bagaimana sih itu apa yang kita lakukan tadi, apakah sudah betul atau tidak, sehingga kita juga mengukur secara kuantitatif dan kualitatif. Jadi tidak serta-merta, karena permasalahan itu bisa dari input, bisa dari proses, bisa dari output. Begitu. Iya Bapak, berarti di sini untuk pengambilan keputusannya itu ada prosedur-prosedurnya nggih Pak nggih. Ada protap, kemudian SOP. Juga melibatkan berbagai pihak begitu nggih Pak nggih. Tadi saya dengar ada wakil koordinator juga begitu. Baik Bapak, terima kasih. Untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini. Nah, tadi sepertinya sudah disinggung nih Pak nggih. Nggih. Berikutnya, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak? Oke. Jadi pada dasarnya kita sampaikan tadi bahwa untuk etika tidak ada yang salah. Semuanya baik.
tinggal kita mengukur dari sudut pandang mana kita mensikapi. Jadi seperti permasalahan di anak mengambil mangga contohnya, kenapa dia mengambil itu, jadi kita cari situasinya, oh keadaan di rumah seperti itu, maka kita mencari aksi, oh dia tidak punya uang saku, apa refleksinya, oke dia masuk di koperasi, di kantin menjaga, sehingga pemikirannya dia bermanfaat. Selain itu dia mendapatkan uang saku dari uang koperasi. Sehingga di sini anak-anak jangan dijudge itu salah. Apa yang dilakukan semuanya positif. Tinggal kita melihat dari sudut pandang mana, jangka waktu bagaimana, tempat di mana, dan apa yang harus kita lakukan. Itu seperti itu. Baik, Bapak. Berarti di sini juga yang saya tangkap tadi ada budaya positif juga gitu, melalui segitiga restitusi. Baik sekali Bapak untuk pengambilan keputusannya tadi. Kemudian selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Jadi gini, permasalahan ini tantangannya dari orang tua. Kalau kita bicara bahwa permasalahan itu dari input dari si fulan, si anak, dan anak itu dari lapan dan orang tua, terus kita bilang itu bukan urusan kita, itu salah. Maka saya bilang anak itu adalah bagian. Mengapa dia disekolahkan? Maka kita selaku ibu, orang tua yang ada di sekolah membackup. Di mana dia tempat untuk curhat, di mana tempat dia untuk berbagi. Kalau di rumah saja dia sudah bermasalah, maka sekolah wajib. Bapak Ibu guru kami menerima apa keluhan mereka sebagai ibu kedua, sehingga anak merasa nyaman, aman, tentram di sekolah. Berarti perlu adanya kolaborasi Pak dari wali murid, kemudian kepala sekolah selaku stakeholder, dan juga Bapak Ibu guru yang lain Bapak. Jadi dengan kolaborasi yang luar biasa juga tantangan-tantangan yang kita hadapi bersama itu bisa terselesaikan permasalahannya. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kalah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi kita lihat dulu duduk permasalahannya. Kalau itu sifatnya urgent, maka kita tidak menunggu harus berdiskusi. Maka kita ini punya koordinator kelas. Permasalahan kelas biasanya dibahas dulu di tingkat koordinator kelas. Di situ setiap minggu sekali mereka ada forum KKG berbagi, baik itu model perangkat pembelajaran yang digunakan, permasalahan apa, sampai diagnosis permasalahannya. Apabila permasalahan itu tidak bisa diselesaikan, naiklah ke forum wakil koordinator yang membidangi itu, ada kesiswaan, ada nanti melibatkan sarana prasarana. Permasalahan apa dia? Umpama dari keuangan, berarti kita keuangan. Itu dia tidak punya buku, berarti sarpras. Oh dia masalah ini, orang pelayan gurunya kurang pas, maka itu wakil umum bertindak. Jadi di sini apabila permasalahan dari awal wali kelas tidak bisa naik ke korlas, koordinator kelas tidak bisa naik. Apabila itu berhubungan sampai level ke saya, berarti sudah harus saya turun tangan. Karena apa? Akan kita selesaikan lewat institusi. Contohnya, si fulan di dalam kelas itu ada keterlambatan belajar. Setelah itu dilakukanlah asesmen. Dia mengikuti tes. Setelah itu keluarlah dari itu, dari wali kelas dibicarakan di dalam korlas, korlas direkomendasikan. Maka ini kan harus lintas instansi. Maka Waka koordinasi dengan kepala sekolah, kita carikan sekolah yang benar-benar menerima, memberikan layanan pada anak-anak. Jadi kita tidak bisa serta-merta kita lepas, kita arahkan, dan kita komunikasikan dengan orang tua, memberikan edukasi kepada orang tua, ini loh Pak, ada pelayanan khusus bagi anak-anak yang membutuhkan. Jadi kita tidak melepas. Permasalahan di keluarga juga gitu, adanya perpindahan, broken home, kita hadir di situ. Jadi guru kami semuanya mulai dasar harus peka. Tidak masuk pun satu hari harus ada kontak. Kenapa? Home visit kita lakukan. Jadi kita tidak mengenal waktu. Seperti anak kemarin ada info ada kenakalan remaja, maka malam kita jalan di mana apakah benar terjadi. Kalau tidak, kalau itu butuh penanganan secara kolektif, kita kumpulkan anak-anak atau saya selaku pimpinan
pelayan di sini masuk ke kelas-kelas, memberikan edukasi, memberikan video-video yang sifatnya memotivasi untuk merangsang anak-anak menjadi yang terbaik. Jadi petarung-petarung yang tangguh dengan dasar kejujuran sesuai dengan apa yang disampaikan dalam karakter P5 tadi. Nggih, Bapak. Baik, luar biasa sekali nggih Pak Rio. Di sini berarti pelayanan itu yang paling utama gitu. Paling Pak, utama. Kemudian saya juga tadi menangkap dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan itu mulai dari hal yang kecil terlebih dahulu, kemudian baru lanjut ke tingkat yang lebih tinggi nggih Pak nggih. Di sini juga saya menangkap juga ada beberapa prinsip dari pengambilan keputusan sendiri. Mungkin ada yang peduli berdasarkan peraturan juga tadi juga saya lihat. Kemudian juga ada yang berdasarkan aturan Regulasi. kemudian regulasi. Baik, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bapak? Oke. Karena kita bermain tim, maka pekerjaan yang kita sampaikan tidak ada person-person tersendiri. Jadi semua tergerak karena layanan, kecintaan kami, kepedulian kami, karena itu anak-anak bangsa yang harus dilayani dengan baik. Karena apa? Guru adalah pelayan. Apabila moto kita adalah kerja keras, cerdas, tuntas, ikhlas, itu. Maka itu seorang guru-guru pelayan di lapangan harus memiliki 4C. Harus kritis. Kritis, kreatif. Setelah tahu, ada masalah sampah memang harus kritis, harus diselesaikan. Apa? Dengan kreatif. Anak-anak diajari untuk nyapu. Kalau itu medianya luas, berarti harus kita kolaboratif dengan cara berkomunikatif. Itu 4C yang harus kita pegang agar teman-teman memiliki 3 SSC: smart, cerdas, peduli, care. Smart, smile, care. Jadi SSC: cerdas, smart, care. Oke Bapak, wah luar biasa sekali nih Pak Rio. Mungkin nanti kedepannya saya bisa meniru nih apa yang sudah Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini pertanyaan terakhir Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi gini ya, dasar kita melakukan adalah semuanya ikhlas. Keikhlasan itu akan liar apabila seseorang tidak punya ilmu. Maka dasar utama ilmu. Seseorang akan berilmu, maka dia punya peradaban. Bagaimana dia menghargai orang lain, bagaimana dia menyayangi orang lain. Kenapa? Tanpa ilmu seperti pohon yang tidak berbuah. Dasarnya ilmu. Yang kedua, keikhlasan. Seseorang bekerja berilmu tinggi kalau tidak memiliki keikhlasan juga percuma. Maka itu akhlak yang utama. Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Luar biasa sekali ini untuk ilmu yang sudah diberikan kepada saya pada siang hari ini. Semoga kedepannya nanti dalam pengambilan keputusan yang saya terapkan di sekolah saya, kemudian di lingkungan sekitar saya juga bisa saya terapkan juga. Amin. Terima kasih untuk Pak Rio atas waktunya. Sama-sama Bu Roma. Terima kasih kembali. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan dari saya. Luar biasa sekali. Semoga memotivasi untuk kepala sekolah yang lain dan guru-guru seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.